Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Indah Lutfiensani dari ruangan 2 semester 5 PAI. Saya perwakilan kelompok 6 akan menyampaikan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul teori konstruktivisme. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian teori konstruktivisme, di mana yang perlu kita ketahui bahwa teori konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang mengurusi pembangunan kompetensi, keterampilan atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik, yang difasilitasi oleh para pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh para peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang teori konstruktivisme. Adapun pengertian teori konstruktivisme menurut Abimanyu dan Muslik. Baik, yang pertama yaitu menurut Muslik. Menurut Muslik, teori konstruktivisme adalah proses membangun pemahaman kreatif secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Baik, selanjutnya yaitu menurut Abimanyu. Menurut Abimanyu, teori konstruktivisme adalah proses pendekatan belajar yang memiliki bahwa jika seseorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Tujuan belajar konstruktivisme. 1. Merangsang berpikir inovatif. Tujuan teori konstruktivisme secara tidak langsung sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita berpikir inovatif dan kreatif. Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contoh sederhananya, si A dapat menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sementara si B tidak mendapatkan ilmu apapun saat keluar dari rumah. Jadi, dapat tidaknya ilmu pengetahuan tergantung dari kemampuan, keinginan, dan sensitivitas kita terhadap lingkungan. Yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivisme bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan. Sadar atau tidak sadar, teori konstruktivisme tidak lain mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Tujuan teori konstruktivisme yang terakhir mendorong kita berpikir lebih mandiri dan off the box. Kemudian D. Manfaat belajar konstruktivisme. Yang pertama, siswa bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Yang ketiga, mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Dan yang keempat, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian E, proses mengkonstruksi. Proses mengkonstruksi sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget, yakni sebagai berikut.
Yang pertama, skematik adalah sekumpulan konsep yang dipakai untuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, acetylation, sebuah proses di mana seseorang menginterpretasikan dan juga menginterogasikan. Yang ketiga, akomodasi adalah proses seseorang tidak bisa menganimilasikan pengamatan yang baru dengan skema yang terstruktur. Yang keempat, keseimbangan, di mana terjadinya proses atau keseimbangan antara asimilasi dan juga akomodasi, serta direfilisasi atau tidak seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Bagian F, cara belajar konstruktivisme. Berikut ini adalah beberapa tahapan atau cara untuk belajar teori ini. Yang pertama, orientasi. Fase ini merupakan konsep yang paling pertama yang akan membentuk ruang ataupun kesempatan untuk individu. Yang kedua, elisitasi. Tahapan yang satu ini lebih menekankan pada cara seseorang dalam merangkai ide-ide dan juga mendistribusikan pengetahuan dasar melalui berbagai macam bentuk. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Tahap ini individu atau melakukan klarifikasi ide yang didapatkan dan berbagai macam perspektif apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara berdiskusi. Yang keempat, aplikasi ide. Dan ide yang juga data yang sudah didapatkan dapat langsung diaplikasikan sehingga ide abstrak akan menjadi lebih terlihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, review. Apabila yang bisa ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi. Dan juga revisi. Tahapan ini sebenarnya tahap yang cukup penting karena kita dapat mengetahui apa yang salah dan apa yang sudah benar. Di tahap review ini juga bisa merangsang kita untuk menciptakan gagasan dan ide law yang bisa dikembangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.